Halo, selamat datang di channel Ayo Les. Channel ini menyediakan berbagai macam materi pelajaran, soal dan pembahasan, serta beberapa eksperimen sains. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Jumpa lagi dengan saya Kak Khairul di channel Ayo Les. Pada kesempatan kali ini kita masih akan membahas tentang penilaian tengah semester untuk semester genap tahun pelajaran 2021-2022 untuk mata pelajaran Pendidikan Agama Islam dan Budi Pekerti untuk Satuan Pendidikan SMP Negeri seluruh Indonesia. Nah, adik-adik jangan khawatir, soal ini sudah diperoleh dari Bank Soal Nasional yang mana keakuratannya sudah sangat teruji, sehingga kemungkinan besar soal ini akan sesuai dengan soal PTS yang dikeluarkan oleh Bapak Ibu guru kalian masing-masing. Nah, untuk kelasnya ini adalah kelas 7 semester genap. Semoga soal-soal yang akan kita pelajari pada kesempatan kali ini keluar 100%. Kalaupun tidak keluar 100%, banyak yang mirip. Nah, sebagai latihan dan belajar sebelum memasuki penilaian tengah semester untuk semester genap. Bagi adik-adik yang menginginkan materi pembahasan di materi lain, seperti mungkin IPA, matematika, dan sebagainya, silahkan komen di kolom komentar supaya nanti akan kakak buatkan materinya secepat mungkin dan adik-adik bisa mempelajarinya. Dan jangan lupa untuk di subscribe dan disebarkan ke teman-temannya, grup kelas ataupun grup keluarga, supaya adik-adik semua tidak ketinggalan materi-materi selanjutnya. Baiklah, mari kita langsung masuk ke pembahasan soalnya. Kita mulai dari soal nomor 1. Makhluk Allah Subhanahu wa Ta'ala yang gaib terbuat dari nur atau cahaya dengan wujud dan sifat-sifat tertentu adalah titik-titik. Nah, ini adalah ciri-ciri apa adik-adik? A. Manusia, B. Jin, C. Malaikat, D. Iblis. Manusia bukan, ingat manusia terbuat dari tanah, jin dari bukan, ini dari api, malaikat. Ya, jawabannya adalah C. Malaikat. Kita lanjut ke soal nomor 2. Sifat-sifat malaikat diantaranya titik-titik. A. Selalu menentang perintah Allah, tidak. B. Patuh dan taat kepada Allah. Ya, jawabannya adalah yang B. Kita lanjut ke soal ini bukan, yang C bukan, yang D bukan. Tidak memiliki hawa nafsu dan tidak makan minum. Kita lanjut ke soal nomor 3. Fenomena hancurnya alam semesta merupakan gambaran terjadinya hari kiamat. Allah Subhanahu wa Ta'ala menugasi malaikat peniup sangkakala, trompet sangkakala, yang dapat menghancurkan alam semesta ini. Malaikat tersebut adalah titik-titik. A. Jibril bukan, Jibril penyampai wahyu. Israel bukan, ini pencabut nyawa. C. Mikael, ini bukan, ini pembagi rezeki. Jawabannya adalah yang D. Israfil. Malaikat Israfil itu tugasnya adalah meniup trompet sangkakala. Jadi jawabannya adalah yang D. Kita lanjut ke soal nomor 4. Setiap perbuatan manusia akan dimintai pertanggungjawabannya kelak di akhirat. Semua perbuatan ini akan dicatat oleh malaikat titik-titik. Malaikat yang bertugas mencatat amal perbuatan manusia. A. Jibril dan Mikael, ini bukan. B. Mungkar dan Nakir, ini bukan. Mungkar dan Nakir itu bertugas di alam kubur ya, menanyai kita. C. Malaikat dan Malik dan Ridwan, bukan. Malik penjaga pintu apa adik-adik? Neraka ya. Ridwan penjaga pintu surga, bukan. D. Raqib dan Atid ya. Jawabannya adalah yang D. Lanjut ke soal nomor 5. Berikut ini yang bukan merupakan perbedaan antara malaikat dengan manusia adalah, ingat, yang bukan perbedaan, yang bukan perbedaan antara malaikat dan manusia. A. Manusia memiliki hawa nafsu sedangkan malaikat tidak, ini perbedaan, berarti bukan, ini jawabannya. Manusia diciptakan dari tanah, malaikat dari nur, ini adalah perbedaan, berarti bukan. C. Malaikat patuh kepada Allah, manusia tidak selalu patuh, ini bukan. D. Malaikat dan manusia adalah makhluk ciptaan Allah. Ya, ini adalah persamaan, berarti jawaban yang tepat untuk soal nomor 5 adalah yang D. Kita lanjut ke soal nomor 6. Berikut ini adalah hikmah dari beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, antara lain titik-titik. Nah, hikmahnya apa beriman kepada Allah? A. Memberi semangat kepada orang yang beriman agar menjadi muslim sejati. Ya, ini jawabannya. B. Ini bukan, kurang berhati-hati.
kurang bersemangat ini bukan, tidak hafal ini juga bukan. Oke, jawaban yang paling tepat adalah yang A. Kita lanjut ke soal nomor 7. Zaid mengerjakan soal ujian tanpa mencontek. Ini harus kita tiru ya adik-adik. Walaupun banyak kesempatan dan tidak ada pengawas di ruangan, sikap tersebut menunjukkan bahwa ia beriman kepada malaikat titik-titik. Apa adik-adik? Nah, berarti kalau Zaid tidak mencontek, karena Zaid itu tahu dia seluruh amalnya itu akan dicatat oleh malaikat. Nah, malaikat yang bertugas untuk mencatat amal perbuatannya Zaid itu siapa? Jibril? Bukanlah. Mungkar dan Nakir? Bukan. Malik? Bukan. Rokib dan Atid yang mencatat amal perbaikan. Rokib itu baik, Atid itu buruk. Oke ya, dua ini. Soal nomor 8. Salah satu persamaan antara malaikat dan jin adalah kedua-duanya sama-sama titik-titik. A. Berjenis kelamin. Bukan ya. B. Makhluk gaib. Ya, jawabannya adalah yang B. Sama-sama makhluk gaib, tidak bisa dilihat oleh manusia dengan kasat mata. Hanya orang-orang yang dikehendaki ataupun memiliki karomah lebih yang bisa melihat malaikat maupun jin. Soal nomor 9. Sifat malaikat yang membedakannya dengan manusia adalah titik-titik. A. Memiliki nafsu. Ini tidak. Makan dan minum. Tidak. C. Kemampuan ilmunya. Nomor 9 ini juga tidak. Yang sangat membedakan dengan manusia adalah ketundukan dan kepatuhannya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu adalah benar-benar ciri utama dari malaikat, yaitu tunduk dan patuh kepada Allah. Soal nomor 10. Kita harus selalu melaksanakan semua perintah Allah dan menjauhi semua larangannya agar mendapatkan surganya. Kita harus titik-titik. Iman kepada malaikat Jibril? Tidak. Iman kepada Malik? Tidak. Iman kepada malaikat Raqib Atid? Tidak. Jawabannya adalah yang C. Iman kepada malaikat Allah. Jadi langsung semuanya. Yang C. Seperti itu. Oke, kita lanjut ke soal nomor 11. Berikut ini merupakan hukum bacaan mim sukun kecuali titik-titik. A. Idhar halki. B. Idhar safawi. C. Ikhfa safawi. D. Idham mimi. Nah, B, C, D ini merupakan hukum bacaan dari mim sukun ataupun mim mati. Yang bukan adalah yang A, idhar halki. Oke, kita lanjut ke soal nomor 12. Lafaz alaihim khafidin mengandung hukum bacaan titik-titik, ada mim sukun ketemu kha. Nah, ini hukum apa adik-adik bacaannya? Masih ingat? Ya, ini adalah hukum dari ya izhar safawi. Jadi dibaca tanpa berdengung. Alaihim khafidin, itu ya. Jadi jawabannya adalah yang C. Nomor 13. Kalimat wallahu yuhibbul muhsinin dibaca titik-titik. A. Wallahu yuhibbul mujrimin, ini bukan. Wallahu yujibul, bukan. Wallahi, ini hu ya, ini bukan. Do. Wallahu yuhibbul muhsinin, ya. Jawabannya adalah yang do. Kita lanjut ke soal nomor 14. Ya ayyuhalladzina amanu sta'inu bis-sabri was-shalah. Kata yang tepat untuk melengkapi ayat di atas adalah titik-titik. Ya, apa adik-adik kelanjutannya? Ya, ini adalah surat Al-Baqarah ya. Yaitu apa? Ya, jawabannya adalah yang B. Ya ayyuhalladzina amanu sta'inu bis-sabri was-shalah innallaha ma'as-sabirin. Ya, jawabannya adalah yang B. Kita lanjut ke soal nomor 15. Wa'fu amman tulamak. Hadis tersebut menyuruh kita untuk titik-titik. A. Senang bersedekah. Wa'fu itu artinya bermohonan
berikanlah ampun. Ini adalah fi'il amar ya. Jadi ini perintah. Ampunilah, berilah ampun. B. Mampu mengendalikan emosi. C. Suka memaafkan kesalahan orang lain. Ya, karena ini adalah terkait hadis tentang memaafkan, berarti jawabannya adalah yang C. Suka memaafkan kesalahan orang lain. Kita lanjut ke soal nomor selanjutnya. Soal nomor 16. Kalimat yang mengandung bacaan idgham adalah titik-titik. A, B, C, D. Nah, di sini kira-kira yang mana? Muhitum bil kafirin, ini bukan. B. In kuntum shadiqin, ini bukan. Izhar. Wa amanahum min khauf, ini bukan. Ya, jawabannya adalah yang do. Isyawatu walahum. Nah, di sini idgham. Oke, idgham bi ghunah kalau ini. Oke, jadi jawabannya adalah yang do. Kita lanjut ke soal nomor 17. Amir adalah anak yatim di sekolahnya, selalu diejek Dimas karena memakai seragam yang sangat lusuh. Walaupun demikian, Amir tidak pernah marah. Sikap Amir merupakan contoh titik-titik. A. Tabah, B. Sabar, C. Ikhlas, D. Pemaaf. Apa diketik? Ya, jawabannya ini jelas ya. Kalau Amir tidak marah, berarti dia sabar. Jawabannya yang B. Kita lanjut ke soal nomor 18. Orang yang sabar akan selalu mengarahkan kekuatannya kepada Allah. Dalam hal ini, sabar berfungsi sebagai titik-titik. A. Landasan yang kokoh bagi keimanan seorang muslim. Bukan ya. B. Sarana keberhasilan untuk melaksanakan suatu pekerjaan. Bukan. C. Sebagai benteng utama dalam menghadapi cobaan. Ya, jawabannya adalah yang C. Do, ini juga bukan. Oke, kita lanjut ke soal nomor 19. Ketika difitnah oleh teman-temannya, Rosyid cukup dengan berdiam diri saja. Dia yakin suatu saat nanti seluruh teman-temannya akan tahu siapa yang benar dan siapa yang salah. Sikap Rosyid tersebut merupakan contoh titik-titik. A. Sabar, B. Pemaaf, C. Ikhlas, ataupun Do. Tawadhu. Apa diketik? Nah, di sini poin utamanya. Dia hanya berdiam diri. Dia yakin suatu saat nanti seluruh teman-temannya akan tahu siapa yang benar dan siapa yang salah. Berarti ini adalah salah satu ciri dari sifat ataupun sikap perilaku ikhlas. Ya, jawabannya adalah yang C. Kita lanjut ke soal nomor 20. Farhan sering dijahili oleh temannya. Dia tidak pernah sedikit pun ingin membalas dendam perbuatan temannya tersebut. Sikap Farhan merupakan contoh titik-titik. A. Pemaaf, B. Sabar, tawadhu, ataupun Do. Ikhlas. Ingat, di sini dia tidak punya keinginan sedikit pun untuk membalas dendam perbuatan temannya. Berarti dia sudah memaafkan. Berarti si Farhan dalam kasus ini memiliki sifat ya A. Pemaaf. Oke. Baiklah adik-adik, sudah selesai pembahasan kakak untuk soal PAI ini. Hanya untuk soal nomor 1 sampai soal nomor 20. Sekali lagi kakak ingatkan kepada adik-adik semua, teman-teman semua, apabila merasa ada jawaban yang kurang tepat bisa langsung di komen di kolom komentar. Atau apabila adik-adik mempunyai request untuk dibahaskan soal-soal yang lain, entah berupa PAS, PTS, ataupun tanya soal, silahkan bisa ditanyakan secara langsung. Nanti akan kakak kasih solusinya dan juga pembahasannya gratis. Namun bagi adik-adik yang belum melakukan subscribe, bisa di subscribe terlebih dahulu supaya adik-adik tidak ketinggalan saat kakak mengupload video-video selanjutnya. Baiklah, dari kakak saya rasa cukup. Kakak akhiri. Terima kasih. Akhirul kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.